Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita kesehatan nalar, kesehatan pikiran, kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan mental juga, sehingga mudah-mudahan kita dijadikan sebagai pribadi yang memiliki mentalitas yang baik. Karena hidup itu ketakwaan, kemiskinan, kekayaan, apapun itu ditentukan dari bagaimana mentalitasnya. Kalau mentalitasnya buruk, walaupun dia kaya, dia akan terus merasa kurang. Sehingga wajar banyak koruptor itu, walaupun banyak duitnya, karena merasa masih kurang saja, dia terus melakukan sikap korupsi. Dan itu kan salah satu dikarenakan penyebabnya tadi, mentalitas. Ataupun apapun ya, intinya mentalitas itu harus baik. Karena bangsa yang baik, peradaban yang baik itu ditentukan pula dari bagaimana mentalitasnya. Selain daripada penopang, ya, selain daripada ilmu yang adalah penopang daripada peradaban itu sendiri. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah memang penopang dari sebuah peradaban tercipta. Itu prolog saja. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana Al-Bayanud Dzahabi, sebuah karya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di sini Al-Bayanud Dzahabi, saya ulang lagi, fima yata'allaqu bi dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ta'lif Imaduddin Utsman Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, khadimu talabatil ilmi fil Ma'had Al-Islami Nahdlatul Ulum, ya nama pesantrennya. Cempaka ini salah satu daerah ya di Tangerang, di Kresek. Dan Kresek ini adalah daerah yang tidak terlalu jauh dari Tanara. Tanara itu tempatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di daerah Banten Utara, Tangerang bagian pojok ya. Tangerang, Banten, Indonesia. Di sini teman-teman, saya belum baca bukunya, tapi mungkin nanti di konten-konten berikutnya akan saya buatkan konten untuk pembahasan kitab ini. Itu kalau teman-teman memang setuju. Nanti akan kita urai, akan kita bahas sedikit-sedikit ya tentang bagaimana isi dari buku ini. Walaupun nanti kita akan bahas dari perbedaan di sini, memang seperti yang sudah saya bahas, bahwasanya Ahlul Bait itu berbeda dengan Zuriyah. Dan di kitab ini sepertinya akan kita saksikan bahwasanya Ahlul Bait itu beda dengan Zuriyah. Pertama, muqaddimah di halaman pertama, lantas kemudian ada faslun fi ahli baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, itu di halaman pertama. Di sini ya muqaddimahnya, kemudian faslun fi ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini muqaddimahnya sama ya. Pertama ini puji-pujinya ini di kitab Al-Mawahibul Laduniyah seperti ini juga. Alhamdulillahi al-qail ya ayyuhan nas, segala puji bagi Allah yang berfirman di dalam Al-Hujurat 13 ya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau di Al-Mawahibul Laduniyah itu alhamdulillahilladzi ja'alana ya. Begitu. Inna akramakum indallahi atqakum, wa salatu wassalamu ala sayyidil bashari sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du faqala. Nah, ini kita ketemukan lagi setelah amma itu mesti f. Biasa di kitab-kitab kalau kita baca itu setelah amma ada f mesti ya. Litilwiha wujuban ulifa itu ya. Ya ini sekedar pengetahuan sajalah. Tadi sampai mana itu? Yang kedua kemudian faslun fi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas di kemudian ada faslun fi Bani Hashim. Nanti kita akan melihat apa sih Bani Hashim. Ya. Apakah yang sekarang itu zuriat itu bisa dikatakan Bani Hashim? Mungkin akan dibahas di dalam kitab ini. Faslun fi Banil Muttalib. Kemudian faslun fi makna ayatit tathhir. Ini juga sering kita baca ya. Sering saya angkat juga bahwasanya kalau saya itu bawakan dari tafsir Rasyafatus Shadi, bahwasanya apa yang ada di dalam kitab Rasyafatus Shadi di situ merilis produk-produk tafsir dari para ulama yang sama sekali tidak ada yang menafsirkan bahwasanya Ahlul Bait di situ adalah zuriyah yang sekarang.
Apatah lagi kalau kita menggunakan perspektif Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwasanya nasab habaib itu terputus, artinya mereka itu para habaib bukan zuriyah Nabi. Kalau kita melihat perspektif Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam penelitiannya ya, itu berarti kan aneh kalau ada habib yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah lalu lantas menggunakan ayat tathhir ya, yang ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira itu ya. Jadi memang ada keistimewaan ahlul bait di dalam ayat tathhir itu, dan zuriat-zuriat yang sekarang itu tidak tergolong dalam ahlul bait gitu. Jadi kalau kita melihat dalam tafsiran Roshafatus Sodi tentang kandungan ayat tathhir itu adalah ahlul kisai. Ada juga ahlul kisai dengan istri-istrinya Kanjeng Nabi. Ada juga yang Muhammadun nafsuhu. Ada juga yang ajba'uhu ila dinihi ila yaumil qiyamah. Nah, tafsir ini yang saya pikir memotivasi kita semua untuk bisa intisab ke Rasulullah. Walaupun tidak melalui jalur nasab, ya bisa melalui jalur ilmu. Melalui jalur akhlak, di mana kita meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Gitu ya. Kemudian nanti kita selanjutnya faslun fi fadhaili ahlil baiti. Memang ahlul bait itu ada diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan-keutamaan itu mungkin banyak orang-orang yang mengklaim sebagai ahlul bait. Kemudian faslun fi zuriyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faslun fi bughdhi zuriyatir rasuli al-mawjudina al-an yujibu dukhulan nar. Kemudian ada faslun fi wujubi mahabbati dzurriyyatir rasuli al-mawjudina al-an. Kemudian faslun fi hadisil itrah, kemudian faslun fi hadisis safinah, faslun fi hadisi ahli baitikan nujum, faslun fi hadisi arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah, faslun fi zawaji ghairi syarifi lisyarif. Kemudian faslun fi ba'dhi akhlaqi zuriyatin nabi, faslun fi hukmi talaqqubi bisayyidi awil syarif awil habib, faslun fi annal jahila min zuriyatin nabi afdalu minal alimi min ghairihim, faslun fi subutin nasabish rafi ba'alawi fi Indonesia. Nah, ini yang ke-27 ini fasol di dalam menjelaskan menetapkan nasab Ashraf Ba'alawi fi Indonesia. Saya tidak tahu apakah kitab ini diterangkan atau ditulis setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis tentang Al-Fiqrah An-Nahdliyah, karena di dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdliyah itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menetapkan nasab Ba'alawi ya. Kalau di kitab ini saya belum tahu, nanti kita akan baca secara seksama ya. Al-Fiqrah An-Nahdliyah itu kalau tidak salah 2017. Lantas kemudian di penelitian-penelitian berikutnya Kiai Imad melakukan penelitian lagi. Ada pendapat terbaru dari Kiai Imad bahwasanya nasab Ba'alawi itu tidak tersambung begitu ya. Jadi jangan dibentur-benturkan seolah Kiai Imad itu inkonsisten. Dulu ngomongnya ditetapkan, kok yang baru-baru ini tidak ditetapkan nasabnya. Artinya tidak tersambung. Dulu bilangnya tersambung, kok sekarang bilangnya tidak tersambung. Itu kita bisa maknai sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita mau main analogi-analogian, dulu Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada akaul jadid begitu. Tidak bisa dibenturkan begitu karena